Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sugi Project. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pernah menderita penyakit fistula ani. Apa itu fistula ani? Fistula ani adalah tract atau saluran abnormal yang berada di sekitar anus. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Biasanya ditandai dengan abses, lalu pecah, lalu muncullah fistula ani atau trek salurannya, atau salurannya itu memang udah terbentuk dari dalam, terus baru menimbulkan abses, atau orang biasa bilang itu bisul di sekitar anus. Ini lumayan menyiksa ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching langsung di Google apa itu penyakit fistula ani. Jadi awal ceritanya saya menderita fistula ani itu bulan September 2020. Singkat cerita, bulan September itu saya goes sendiri keliling komplek. Pas goes naik sepeda itu di bagian pantat kayak terasa ada yang nusuk, tapi nggak terlalu sakit, tapi terasa gitu. Setelah itu saya pulang ke rumah. Besoknya baru muncul abses kecil di sekitar anus, nyeri sedikit, tapi semakin hari absesnya itu semakin gede dan semakin sakit. Untuk BAB sakit, duduk sakit, jalan juga bahkan sakit. 4 hari setelah abses itu muncul, malamnya itu pecah. Jadi pecahnya itu di kasur, keluar nanah, darah, dan itu langsung plong, udah nggak sakit, nggak terasa nyeri sama sekali, udah enak. Jadi saya bilang sama istri, wah ini udah sembuh, alhamdulillah, kata saya. Besok paginya saya BAB, biasa rutin setiap pagi itu saya BAB. Jadi pas BAB itu sakit banget, nyeri, sakit. Jadi pas keluar nya itu sakit. Ya setelah itu ya biasa aja, saya biasa. Besokannya timbul abses lagi, timbul bisul lagi di tempat yang sama. Loh, saya bilang sama istri, ini penyakit apa, aneh gitu. Saya coba searching di Google, di YouTube, ternyata ini namanya fistula ani. Saya coba cek konsul ke dokter umum di sekitar rumah, di dekat rumah lah. Terus dikasih cairan infus sama salep. Selama seminggu nanti kering, kata dokternya. Jadi saya coba dengan cara dokter itu saya terapin. Tapi setelah 1 minggu kok nggak kering, malah timbul abses lagi gitu, gede lagi gitu, sakit lagi gitu terus. Jadi lama-lama saya capek juga gitu ya. Setelah itu beberapa hari kemudian saya udah nggak tahan ya dengan penyakit ini gitu. Semakin hari semakin sakit, saya nggak bisa apa-apa, jadi di dalam kamar aja duduk, tiduran gitu. Buat jalan juga sakit. Ya kurang lebih selama 2 minggu lah saya di rumah aja, nggak pernah nggak kerja, ya cuma makan tidur gitu. Jadi lama-lama capek juga, melihat istri juga kasihan kan, capek. Saya lihat-lihat di YouTube, ternyata
Penyakit ini bisa sembuh jalan satu-satunya dengan cara operasi. Lalu saya ke dokter bedah digestif, satu-satunya di Cirebon, ada di rumah sakit swasta di Kabupaten Cirebon. Ya, singkat cerita, saya operasi bulan November tanggal 14. Operasi di Groak, dikasih seton, tali dari benang gitulah, tali gitu. Bulan November tanggal 14, bulan Desember, akhir Desember itu udah nutup total. Bulan Desember akhir itu udah nutup total, tapi timbul abses baru di sebelah kanan. Yang dulu dioperasi itu sebelah kiri, timbul abses baru sebelah kanan. Dan ini agak lebih parah ya. Jadi saya buang angin lewat situ, ada yang keluar dari situ gitu. Pernah malam itu makan cilok, dia paginya itu keluar potongan cilok dari situ. Makan apel, biji cabai juga pernah keluar dari lubang fistula itu yang baru. Setelah muncul itu, saya nggak berani konsul lagi ke dokter ya, karena udah pasti jalan satu-satunya nanti operasi lagi. Karena kalau harus operasi lagi, saya belum siap ya untuk perawatannya. Belum lagi ya, kasihan lah sama istri yang merawat, nggak selesai gitu. Saya coba masuk ke grup Fistula Ani yang di Facebook. Saya coba baca-baca, banyak tuh teman-teman yang pengobatan pakai herbal, ada yang pakai daun ungu, kayu bajaka, atau bawang putih, segala macam lah. Saya scroll, saya lihat-lihat, saya nemu tuh yang menarik, postingannya Mas Heru. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sama Mas Heru. Mudah-mudahan resep ini bisa menjadi ladang pahala juga buat Mas Heru, karena udah mau menyebarkan resepnya, mau berbagi info pengobatannya. Ya, Mas Heru ini sebelumnya sama seperti saya, pernah dioperasi di Bekasi. Beliau lebih parah, ada 4 titik kalau nggak salah. Yang 3-nya itu sembuh, nah yang 1 itu kambuh. Jadi kurang lebih sama seperti saya ceritanya. Beliau meresepkan kunir putih dan madu. Lalu saya coba ikuti. Saya coba tanya-tanya japri ke beliau, inbox. Karena penasaran, saya coba googling ya, saya searching manfaat kunir putih, madu gitu. Saya baca manfaat kunir putih itu emang agak nyambung ya. Salah satu manfaatnya untuk pengobatan kanker, mah, anti inflamasi, anti peradangan. Nah, kalau madunya salah satu manfaatnya itu antibiotik alami. Dan pengobatan dengan madu itu kan udah ada di dalam Al-Quran ya. Untuk ayat berapanya saya nggak tahu, coba cari tahu aja sendiri. Dan kunir putih juga saya lihat di YouTube dipakai untuk pengobatan Mas Angga Prajabuana yang terapis tradisional itu yang terkenal. Beliau juga pakai itu. Jadi kunir putih itu herbal sejuta manfaat lah, bisa dibilang gitu. Oke, biar durasi video ini nggak kepanjangan, langsung aja ke intinya. Jadi singkat cerita, saya ikutin resep dari Mas Heru, kunir putih dan madu. Jadi langsung saya beli kunir putihnya di Shopee ya waktu itu. Saya beli yang merek ini. Nah, kalau kalian cari merek lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Saya bukan penjual obat herbal, jadi kalian silahkan beli masing-masing.
Kalau untuk direbus pakai kunir putih yang masih utuh, direbus sendiri gitu, ya boleh aja sih, mungkin lebih bagus karena lebih cepat diserap tubuh. Tapi untuk dosisnya saya nggak paham. Untuk dosis ini saya ikutin resep dari Mas Heru. Untuk minggu pertama saya minum 5 kali 3, jadi 5 butir 3 kali sehari. Untuk minggu kedua sampai 2 bulan itu 3 kali 3, jadi sehari itu 3 kali 3 butir 3 butir. Untuk minggu kedua sampai 2 bulan. Untuk bulan ketiga cukup minum 2 kali 3, jadi sehari 3 kali 2 kapsul. Nanti resepnya juga saya tulis di deskripsi. Untuk madunya diminum pagi dan malam. Pagi sebelum makan, sebelum sarapan, dan malam sebelum tidur. Saya minum itu 3-5 sendok, tergantung jenis madunya. Kalau madunya bagus seperti madu kelenceng, ya cukup 3 sendok diseduh air yang 250 cc, itu yang gelas untuk ngopi, air hangat, seduh dengan madu 3 sendok. Untuk konsumsi cukup sampai 3 bulan ya. Saya konsumsi 3 bulan, Januari, Februari, Maret, dan alhamdulillah sampai sekarang dari bulan Januari konsumsi itu sampai terakhir Januari itu masih radang. Bulan Februari lah udah mulai sama sekali nggak pernah meradang, nggak pernah kambuh. Sampai sekarang video ini saya buat bulan Februari tanggal 23, jadi udah lebih dari 1 tahun saya konsumsi kunir putih sama madu ini. Alhamdulillah. Kenapa saya membuatkan resep video ini nunggu 1 tahun? Karena kalau baru beberapa bulan, 1-2 bulan atau 3 bulan, takutnya kesananya masih kambuh gitu. Saya takut meresepkan ke orang, tapi saya sendiri masih kambuh, belum bisa dibilang sembuh gitu. Kalau udah lewat dari 1 tahun kan insya Allah lah, mudah-mudahan sembuh selamanya. Minta doanya juga sama teman-teman. Satu hal lagi, selama pengobatan itu usahakan jangan stres. Stres itu berkaitan banget sama imun ya. Jadi kalau kita stres itu imun turun, bisa meradang lagi gitu. Jadi bisa berpengaruh sama pengobatan. Ya kalau sakit seperti ini, jadi ya kita terima aja dengan ikhlas. Allah ngasih ujian kita penyakit ini, kita terima dengan ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan gitu dengan penyakit ini, dengan kau beri penyakit ini, mudah-mudahan kau gugurkan semua dosa-dosa saya gitu. Ya hampir setiap sholat saya berdoa seperti itu. Alhamdulillah diijabah sama Allah, nggak operasi lagi dengan pengobatan herbal ini. Alhamdulillah sembuh, mudah-mudahan selamanya sembuh, nggak balik-balik lagi fistula ani ini. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kelupaan nanti saya lanjut ke video berikutnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa komen di bawah. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.